Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan, pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi bab ketiga, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Baik anak-anak ibu, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah kamu mempelajari materi ini, kamu dapat mencontohkan najis mukhafafah, mutawasithah, mughalazah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang kedua, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Toharoh. Apa artinya toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Pengertian najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci dari diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Macam-macam najis, yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasithah atau najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalazah atau najis berat. Contoh najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah, ialah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air ASI, air susu ibu. Yang kedua, contoh najis mutawasithah ialah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah contoh najis mughalazah, ialah segala sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi. Jenis najis mutawasithah terbagi dua. Yang pertama, najis hukmiyah, dan yang kedua, najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah. Najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Macam-macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Contoh hadas kecil. Pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contoh tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul, kemaluan, dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil. Hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Contoh hadas besar. Berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid, menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Cara menyucikan hadas besar. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana cara toharoh? Pertama, mandi wajib. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, tayamum. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Tata cara mandi wajib.
Yang pertama, niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwuduk terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara berwudhu. Pertama, niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib. Dilakukan secara berurutan. Yang kesembilan, berdoa setelah berwudu. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Tayamum boleh dilakukan jika yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Tata cara tayamum. Yang pertama, niat dalam hati untuk diperbolehkan mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap kedua tangan, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Hikmah taharah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu separuh dari iman. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita mengenai taharah. Silakan subscribe, like, comment, and share. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.